Tuhan yang layak ditinggikan. Ya Tuhan, Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosamu. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Aku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita percaya bahwa Tuhan tidak hanya memperhatikan pribadi lepas pribadi, tapi Tuhan juga memperhatikan semuanya. Bahkan negara Indonesia Tuhan lihat sampai pada di tahun ke-80 ini Tuhan masih melihat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kami pertama pujian sendiri. Haleluya. Oh Yesus, percaya Tuhan, kuasa Tuhan yang ada pada kami sebagai Yesus.
yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang memelihara kami, yang memelihara bangsa kami Tuhan. Sampai pada hari ini kami bersyukur Tuhan. Bangsa kami penuh kemuliaan. Bapa yang baik, hadirlah Tuhan di tempat ini Tuhan. Melawat kami Tuhan Yesus. Kami mau menyembah memuji Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan kami siap memuji dan nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak. Haleluya. Udah gak sabar ya Bapak Ibu, kita mau melihat bendera merah putih dinaikkan pada pagi hari ini. Haleluya. Biar semuanya berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk yang bertugas pada hari ini, pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita percaya kepada umat pilihan Allah. Haleluya. Katakan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Kita percaya bahwa langit dan bumi tetap memuji Tuhan sampai pada hari. Amin. Sebab
Terima kasih Tuhan, selalu hidup Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh hari ini Tuhan menyembah Tuhan dengan suara yang lantang. Kami percaya semua karena murah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Yang layak kami tinggikan Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima setiap pujian dari suku-suku bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Dan pada hari ini Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan kami boleh dikuatkan lagi Tuhan. Dalam firman Tuhan kami boleh disediakan jadi pribadi yang baru. Baru setiap hari Tuhan kami percaya Tuhan bersama. Haleluya. Kami mau Tuhan hidup kami mendengar setiap firman-Mu. Dalam kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Yesus
akan kebenaran firman Tuhan. Bila firman yang dikabur pagi hari ini dapat menguatkan, memberkati, mengubahkan, dan memuaskan setiap hati kami yang haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Kurang semangat, shalom. Haleluya. Itu dong, tandanya kita sudah merdeka gitu ya. Kasih salam kiri kanan, katakan selamat merdeka. Selamat merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Haleluya ya. Kita bersyukur bagi hari ini kita beribadah di hari yang spesial, di mana hari ini adalah hari kemerdekaan negara kita Indonesia yang ke-80 tahun. Usia yang sudah cukup tua, 80 tahun. Dan kita melihat bagaimana perjuangan negara kita meraih kemerdekaan itu tidaklah mudah, tidaklah gampang. Mengorbankan seluruh jiwa, raga, nyawa yang tertindas, hidup yang disiksa, dan kita bisa bebas dari segala belenggu penjajah yang membelenggu negara kita. Oleh sebab itu, saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini berhubung dengan kemerdekaan, yaitu hidup. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah gaya hidup orang yang merdeka. Sekali lagi temanya adalah gaya hidup orang yang merdeka. Mari kita buka kita yang terambil dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang 7. Kita mau belajar dari salah satu tokoh yang bernama Gideon, yang waktu itu dia juga berperang melawan bangsa-bangsa lain, dan dia berhasil meraih kemerdekaan dan menang atas bangsa itu. Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Kita akan baca dari ayat ke-2. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, rakyat yang bersama engkau itu terlalu banyak bagiku untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan sampai orang Israel memegangkan diri di hadapanku dengan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saudara, pada waktu itu Gideon akan menghadapi bangsa Midian. Mereka akan berperang melawan bangsa lain. Dan Gideon waktu itu sudah mempersiapkan pasukannya sebanyak 32.000 orang pasukan, ya, untuk berperang melawan bangsa lain agar mereka bisa merdeka, mereka bisa bebas, dan mereka bisa menang. Ketika Gideon sudah mempersiapkan 32.000 pasukan, tetapi Tuhan berkata, Gideon, ini pasukanmu terlalu banyak. Gideon, jangan engkau mempersiapkan sebanyak ini pasukan ini. Kalau engkau mempersiapkan, mereka akan merasa bahwa kemenangan yang mereka raih itu karena diri mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka akan memegahkan diri mereka, mereka akan menyombongkan diri mereka dan berkata bahwa kemenangan ini kami peroleh karena kami. Ya. Kemenangan ini kami dapat karena memang kami bisa, memang kami kuat. Oleh sebab itu Tuhan berkata, kurangi pasukannya. Kurangi pasukannya Gideon. 32.000 melawan bangsa Midian itu terlalu banyak. Kurangi pasukannya. Kemudian Tuhan berkata, tanya kepada mereka, siapa yang takut berperang, siapa yang takut menang, siapa yang takut berkorban, singkirkan mereka. Diseleksilah ke 32.000 pasukannya ini, saudara. Dari 32.000, 22 orang berkata mereka takut. 22 orang pasukannya berkata, Gideon, kami takut. Kami takut berperang. Kami masih punya keluarga, kami masih punya anak, kami masih punya istri. Kalau kami mati, anak kami bagaimana, istri kami bagaimana? Akhirnya mundurlah ke 22.000 pasukan ini, saudara.
tinggallah 10.000. Kemudian Gideon berkata, Tuhan, ini 10.000 pasukan sudah dikurangi nih Tuhan. Dari 32.000 tinggal 10.000. Tuhan, bagaimana? Kami berperang gak? Kemudian apa kata Tuhan? Gideon, ini masih terlalu banyak. Loh, biasanya kalau kita mau berperang itu kan saudara, pasukannya harus banyak. Tapi Tuhan bilang, Gideon, ini masih terlalu banyak. Kurangi. Loh, sudah dikurangi dari 32.000 ke 10.000. Terus Tuhan bilang masih terlalu banyak. Suruh mereka yang 10.000 ini ambil air di sungai. Kemudian Gideon menyuruh 10.000 pasukannya ini untuk mengambil air. Ada yang ambil airnya itu saudara pakai tangan, lalu dia minum. Tapi ada yang langsung kepalanya dicemplungkan ke sungai, langsung minum ke sungai itu. Kemudian Tuhan bilang kepada Gideon, Gideon, mereka yang mengambil air langsung mencemplungkan mukanya ke sungai, singkirkan mereka. Pilihlah yang mengambil air memakai tangan dulu, baru dia minum. Saudara tahu berapa orang yang mengambil air memakai tangan? Itu hanya 300 orang. Dari 10.000 kemudian diseleksi menjadi 300 orang. 300 orang. Kemudian Gideon bilang, Tuhan, ini sisa 300. Oke. Bawa pasukanmu untuk berperang melawan Midian. Pertanyaannya begini saudara, 300 orang melawan pasukan Midian yang jumlahnya bisa 5 atau 6 kali lipat lebih banyak, apakah mereka bisa menang? Kalau secara hitung-hitungan, secara logika kita nggak mungkin bisa menang. Mereka kalah jumlah, mereka kalah banyak, mereka kalah besar pasukan, mereka kalah banyaknya senjata, pasti kalah kalau secara hitung-hitungan manusia. Tapi secara hitung-hitungan Tuhan, maju berperang melawan bangsa Midian. Kemudian apa yang terjadi ketika Gideon pergi berperang? 300 orang ini saudara, tidak ada seorang pun yang mati dibunuh. 300 orang ini berperang melawan bangsa Midian, dan mereka bisa mengalahkan, mengusir bangsa Midian, dan bangsa Israel yang dipimpin oleh Gideon bisa menang melawan bangsa itu. Ini artinya saudara, kemerdekaan yang diberikan di dalam kehidupan kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, kita sudah merdeka dari belenggu dosa, kita sudah merdeka dari segala godaan iblis, kita sudah merdeka dari hukuman yang kekal di dalam api neraka. Tetapi kemerdekaan, kebebasan yang kita peroleh bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Coba kita lihat bangsa ini, 80 tahun Indonesia merdeka. Pada saat bangsa ini berperang, apakah kita punya senjata lebih hebat dari para penjajah? Enggak. Mereka punya senjata, mereka punya pistol, mereka punya meriam, mereka punya peralatan perang yang lengkap. Kita melawan dengan apa? Dengan bambu runcing. Kalau secara logika kita hanya melawan penjajah dengan bambu runcing. Bangsa ini melawan bangsa asing yang sudah lebih maju perlengkapannya dengan bambu runcing, tidak mungkin bisa menang. Tetapi Indonesia 17 Agustus 1945 bisa menang. Itu bukan karena kekuatan bangsa ini, tapi karena Tuhan yang menyertai bangsa ini. Amin. Makanya di dalam undang-undang pembukaan undang-undang dasar yang ketiga, karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu saudara, kita harus memiliki gaya hidup seperti orang yang betul-betul merdeka. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita jangan takut menghadapi hidup ini.
32.000 orang, 22.000 orang tersingkir karena mereka takut. Artinya lebih banyak orang yang takut daripada yang berani. Ya, kita pasti pernah merasa memiliki rasa takut. Kita takut gagal. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita usahakan, kita takut gagal. Kita takut akan masa depan kita. Bagaimana nanti ke depan, bagaimana nanti anak-anak saya, apakah anak saya bisa sekolah yang benar. Ketika saya tua, apakah saya masih bisa membiayai sekolah anak saya? Kita takut. Ya. Kita takut kita akan sakit. Kemarin kan ada artis yang meninggal karena dia menderita kanker. Anaknya masih kecil, baru lahir. Kadang-kadang kita juga takut, saudara. Kita takut menghadapi penyakit, kita takut menghadapi kematian yang akan mungkin saja bisa terjadi di dalam diri kita seketika itu juga. Kita kadang takut menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Kita takut masalah ini tidak akan pernah selesai. Kita takut masalah ini semakin hari semakin bertambah besar. Kita takut masalah ini akan merugikan. Bahkan kita takut masalah kita ini akan menjadi konsumsi publik dan semua orang itu akan tahu masalah kita. Ya. Tetapi saudara, hari ini firman Tuhan menguatkan hidupmu, jangan takut. Karena di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, aku ini Allahmu, aku meneguhkan, aku menolong, aku memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Di dalam Alkitab ada 365 kali kata jangan takut dituliskan di Alkitab kita. Artinya Tuhan ingin menguatkan saudara dan saya, jangan takut menghadapi dunia ini. Oleh sebab itu saudara, meskipun ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak terlalu besar dari kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan itu akan menyertai kita. Tapi kadang-kadang kita ini sudah keburu takut duluan. Kita sudah menyerah dulu. Kita sudah putus asa dulu. Sehingga di tengah-tengah keputus asaan kita itu, kita membuat Tuhan itu lebih kecil dari apa yang kita sedang hadapi saat ini. Ya. Seperti seorang ayah yang sedang mengajari anaknya belajar sepeda. Beberapa bulan yang lalu saya bawa Barnabas dan anak-anak itu kita ke Kota Tua untuk belajar sepeda, ada sepeda ontelnya. Barnabas itu saudara sangat takut sekali. Jadi baru naik sudah jatuh, baru naik sudah jatuh. Kemudian saya memegang dari belakang sepeda itu, kemudian dia goes pelan-pelan, jatuh lagi. Dia goes lagi pelan-pelan, jatuh lagi. Tetapi saya tetap terus mendorong, ayo bisa bang, abang masih bisa. Dia mulai goes pelan-pelan, saya pegang dari belakang. Dia mulai goes, saya pegang terus. Lama-lama dia mulai bawa sepeda itu lama-lama makin jauh. Tapi jaga juga. Coba lagi bang, terus. Akhirnya saudara, ketika dia sudah mulai bisa, lama-lama pegangan saya ini sudah mulai saya lepas. Ketika saya lepas, dia sudah mulai bisa goyang sendiri, pelan-pelan. Tapi jatuh lagi, saya pegang lagi bang, ya. Pegang dari belakang, menopang sepedanya, saya tunggu dia pegang. Lama-lama saya lepas, tak. Dan akhirnya dia bisa mengungkari Kota Tua itu, saudara. Tuhan itu seperti seorang ayah yang sedang memegang
anaknya sedang belajar sepeda. Kadang kita jatuh, kadang kita gagal, kadang kita kecewa, kadang kita putus asa. Tapi Tuhan selalu bilang, ayo bangkit, ayo coba lagi, ayo kamu bisa, ayo aku di belakangmu, ayo aku bersamamu, tidak pernah meninggalkanmu, ayo terus melangkah, coba lagi sampai bisa, sampai berhasil, sampai menang. Oleh sebab itu saudara, orang yang sudah merdeka, dia sudah tidak memiliki ketakutan akan dunia ini. Hidup kita itu akan merasa tenang, hidup kita itu akan merasa bahagia, sukacita. Masalah masih ada, tetap masalahnya ada. Masalah itu tidak bisa ketika saudara tidur bangun besok pagi hilang, nggak bisa, tetap ada masalahnya. Pergumulannya tetap ada. Tapi yang beda apa? Yang beda adalah bagaimana hati kita tetap tenang menghadapi itu semua. Tetap bisa bahagia dengan keluargamu meskipun kita punya masalah. Jangan sama istri marah-marah, sama suami marah-marah, sama anak marah-marah ketika kita punya masalah. Jangan. Tunjukkan bahwa kita punya masalah, tetap bahagia, tetap sukacita. Itu adalah ciri orang yang merdeka. Yang kedua, ciri orang yang betul-betul merdeka adalah dia hidup di dalam kekudusan. Kenapa Tuhan menyuruh orang yang mengambil air dengan kepala langsung ke sungai itu disingkirkan? Karena pada masa itu orang yang mengambil air dengan begitu itu termasuk orang yang najis, orang yang kotor, karena air sungai itu air kotor dan dia langsung meminum air sungai itu. Tetapi kalau dipakai di tangan, mulai disaring dulu, dan sisanya yang mulai bersih itu baru diminum. Jadi yang kedua, orang yang merdeka itu adalah orang yang bisa menjaga kekudusan dalam dunia. Setiap orang dipanggil Tuhan bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi agar hidup kita ini semakin kudus dan mulia di hadapan Tuhan, sehingga kita sempurna, tanpa cacat, tanpa cacat, tanpa celah, tanpa kerut. Dan itu tidak akan bisa menyisakan kasih Tuhan kepada hidup kita. Jangan kita jadikan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan sebagai cara, sebagai celah untuk kita hidup di dalam dosa. Tapi mulailah hari ini saudara hidup di dalam kudusan. Orang yang kudus yang pertama adalah dia akan menjadi terang dan garam dari dunia ini. Firman Tuhan katakan, jadilah terang akan dunia ini. Ya, lilin itu tidak akan bisa menerangi satu ruangan kalau taruh di bawah. Lilin itu harus ditaruh di atas. Ketika dia di atas, dia akan menerangi ruangan yang gelap. Ya. Saudara, kita harus jadi terang di tempat yang gelap saat ini. Jangan jadikan hidupmu semakin hari semakin gelap. Tadinya saudara sudah terang, saudara sudah melayani, sudah rajin gereja, ya, sudah aktif, sudah sering baca firman, sudah sering buat mesbah keluarga, mesbah penyembah. Tetapi karena situasi yang ada, karena godaan dari orang-orang kiri dan kanan, karena pergaulan saudara saat ini, lama-lama terangmu, lama-lama redup, mati. Ya. Jadi terang bukan di tempat yang terang, jadi terang di tempat yang gelap. Seperti ruangan ini sudah terang. Saya tambahin lampu itu makin terang. Saya nyalain lampu ini makin terang. Untuk apa saudara jadi terang di tempat yang terang? Sudah terang. Jadi terang itu di tempat yang gelap. Agar ketika tempat yang gelap ada terang, maka semuanya akan kelihatan. Saudara jadi teranglah di tempat yang gelap. Jadi terang di gereja semua orang sudah kenal Tuhan.
Sudah semua orang sudah mungkin pelayanan semua. Jadi terang di mana? Mulai dari sehari-hari saudara berada di mana. Kalau saudara berada di kantor, dia sudah terang di kantor. Ketika orang lain mau makan, berdoa dulu. Saudara, malu apa? Teman saya agamanya beda. Saya malu saya berdoa. Berdoa. Ketika teman yang lain berbahasa kotor, bahasa kasar, saudara bahasanya yang sopan, jadi apa? Ketika teman yang lain mengajak saudara untuk berbuat jahat, ayo ambil. Ini ada untung 10 juta, kita ambil 1 juta buat bagian kita. Bos nggak tahu. Dosennya nggak ada, bolos yuk. Gurunya nggak ada. Hari ini cuma lomba-lomba, nggak usah sekolah lah. Jadilah terang mulai di tempat yang gelap. Jadilah garam akan dunia. Ya. Orang yang hidup di dalam kekudusan adalah orang yang dengan sepenuh hati dia akan menolak dosa. Jadi ketika ada tawaran untuk melakukan dosa, dia akan tolak. Ketika ada tawaran yang mungkin menggiurkan diri saudara untuk berbuat dosa, tapi karena saudara sudah percaya firman Tuhan, sudah ikut dengan kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menolak dosa itu. Tapi bisa saja, itu untungnya besar nih, kita ambil dia. Tapi karena itu dosa, saudara tolak. Orang yang hidup di dalam kekudusan, dia akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Sudah terkasih dalam nama Tuhan, orang yang hidup di dalam kekudusan, dia seperti seorang raja yang sedang memberikan gelas kaca kristal yang sangat indah kepada anaknya. Raja itu akan berkata kepada anaknya, anakku, ini gelas sangat berharga. Kamu harus merawatnya agar dia tetap bersinar indah. Jangan kamu isi dengan hal-hal yang kotor, atau jangan kamu jatuhkan gelas ini, maka dia nanti akan kehilangan kemuliaan dari gelas itu. Saudara adalah gelas yang indah bagi raja. Siapa raja itu? Yaitu Tuhan. Saudara berharga bagi Tuhan kalau hidupmu di dalam kekudusan, akan dirawat dengan baik, diperhatikan dengan baik, dijaga dengan baik, agar gelas ini tidak kotor, agar gelas ini tidak jatuh dan hancur, tetapi gelas ini akan ditaruh di tempat yang paling tinggi agar sinar dan kilaunya bisa dilihat oleh manusia. Orang kudus seperti itu. Itu tantangan bagi kita. Dan yang terakhir, saudara, gaya hidup orang mereka adalah orang yang mengandalkan Tuhan. 300 pasukan melawan ribuan pasukan. Kalau bukan karena Tuhan, pasti kalah. Gideon pasti kalah melawan Midian kalau dia tidak mengandalkan Tuhan. Pasti kalah, karena dari jumlah kalah, dari peralatan kalah, ya, dari strategi juga kalah. Pasti kalah. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, mau berapapun jumlahnya, karena Tuhan sudah berada di pihak dia, pasti menang. Bahkan seandainya Tuhan bilang Gideon 100 orang saja lawan Midian, pasti menang. Karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Orang yang kudus, orang yang merdeka adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberikan kekuatan untuk melewati setiap persoalan, melewati setiap tekanan, melewati setiap kelemahan. Dan kadang-kadang ketika kita merasa kita berjalan sudah tidak sanggup lagi melangkah, Tuhan akan mengangkat dan menopang saudara dan berkata, ayo kita maju lagi. Akan diberikan kekuatan, tenaga kita tidak akan pernah habis untuk melangkah. Bahwa kita bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita harus mengandalkan kekuatannya Tuhan. Karena kekuatan manusia itu terbatas, saudara. Sehebat-hebat pun manusia, pasti ada namanya titik lelah, ada namanya titik jenuh, ada namanya batas dari kemampuan
Tuhan, capek sekali aku hidup ini. Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Kadang-kadang kita pelayanan pun ada titik jenuh, Tuhan. Aduh, jenuh sekali pelayanan ini. Karena manusia itu sudah terbatas. Bahkan seorang atlet yang terkenal sekalipun, dia ada titik jenuhnya. Misalkan ketika dia cedera, dia tidak bisa main. Cristiano Ronaldo, Messi, ya kan? Memang dia setiap minggu main bola. Kalau dia cedera, dia harus istirahat 3 bulan, 6 bulan, operasi dulu. Ya kan? Ya kan Erasmus? Iya. Ada banyak kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Oleh sebab itu, saudara, mengandalkan Tuhan artinya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saudara. Percayalah kepada Tuhan, Dia sumber kekuatan yang tidak akan pernah habis menolong hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita akan sadar akan kelemahan kita dan kita semakin besar memberikan kesempatan dan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Kita serahkan segala pertumbuhanmu, kita serahkan segala pekerjaanmu, kita serahkan keluargamu, kita serahkan pelayananmu, dan kita serahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Maka Dialah yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia seperti kekuatan yang baru, seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Oleh sebab itu, saudara, marilah hari ini kita memiliki hidup seperti orang yang betul-betul merdeka di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan hari ini, biarlah memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Dalam pujian Aba Bapa Kau segalanya bagi dunia segalanya aku yang Aba Bapa
kami supaya kami tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan putus asa dan menyerah menghadapi apa yang terjadi, yang sedang kami alami saat ini. Tuhan, Kau yang menguatkan kami, Kau yang menolong kami, Kau yang menyertai kami, membawa kami menuju dari kemenangan demi kemenangan. Tuhan yang membuat hidup kami untuk berubah dan kami dapat mulai hidup kudus hari ini, meninggalkan dosa, dan kami lebih lagi mengandalkan Tuhan, menaruh semuanya kepada kekuatan tangan Tuhan yang tidak terbatas dan berkuasa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu menjadi terang, jadi pelita dan menguatkan setiap kami yang ada di tempat. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan. Terima kasih pada hambanya yang sudah firman Tuhan pada pagi hari ini. Katakan, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Katakan sekali lagi, kami sudah merdeka. Kami sudah merdeka. Maka jangan takut, tetap berharap. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu, lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Kami tahu Kau terus menyertai melindungi kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk pagi hari ini. Mari terima persembahan kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Kristus. Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, mari kita angkat satu pujian. Jangan lelah berjalan. Bekerja di ladangnya Tuhan, bagus yang
Tuhan pada pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat ibadah Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat hamba-hambamu yang sudah melayani. Biarnya kasih setia Tuhan, kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan terus melimpahkan setiap hamba-hambamu yang ada pagi ini Tuhan dalam melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat penyampaian firman-Mu Tuhan, biarlah kami bisa bertumbuh di dalam iman, kami semakin dimenangkan, kami semakin dimerdekakan Tuhan. Kami percaya bahkan kami boleh menjadi berkat bagi semua orang di sekeliling kami. Tuhan, kami berdoa buat gereja ini Tuhan, Engkau yang menambah-nambahkan Tuhan setiap jiwa-jiwa, Engkau menambah-nambahkan setiap domba-domba Tuhan. Mari ya Bapa, kami percaya dari utara, selatan, barat, timur ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang menarik setiap jiwa-jiwa Tuhan untuk datang ya Bapa, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini Bapa, khususnya di GBI Sandakala-Kapu, di Cengkareng tempat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan ibadah kami hari ini ada di Kedoya. Berkati juga ibadah kami Tuhan yang ada di Cengkareng. Biarlah setiap jam-jam ibadah yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan menjamah Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, 80 tahun Tuhan, kami boleh merasakan kemerdekaan Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan kebebasan, semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Lebih lagi Tuhan pemulihan buat negeri kami. Lebih lagi Tuhan pemelawat buat bangsa kami. Biarlah kebijakan, setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Tuhan, Bapak Presiden bersama dengan menterinya, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menjamah, Tuhan Yesus yang melawat. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu boleh hadir di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati setiap keamanan, perekonomian buat negeri kami, kesehatan buat negeri kami. Biarlah Bapa Shalom dan sejahtera buat bangsa kami Tuhan. Lebih lagi Engkau tambah-tambahkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Mari kita akan kedua tangan kita diri di hadapan Tuhan, menerima berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Pulauan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan selalu memberkati kita